SNLIK itu adalah Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menyediakan data yang akurat dan objektif gitu ya, bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat ini seperti apa indeksnya gitu ya. Jadi masyarakat bisa, pertama adalah paham, terliterasi dengan baik gitu ya, paham dengan produk-produk keuangan. Kemudian yang kedua adalah dengan memiliki akses produk layanan keuangan ini, produk-produk keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Pemirsa, di tengah cepatnya arus ekonomi juga digitalisasi keuangan hari ini, Riko ini sempat bertanya juga, sebenarnya apakah masyarakat ini sudah benar-benar paham keuangan atau sekedar sudah menggunakan layanan keuangan? Nah, inilah yang menjadi perhatian tampaknya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lebih sering kita singkat dengan OJK, yang dengan agendanya saat ini akan melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau kita singkat dengan SNLIK. Nah, karena literasi keuangan ini sebenarnya bukan masalah angka saja atau produk dari lembaga jasa keuangan, tapi lebih pada bagaimana kepercayaan dari masyarakat, pemahaman masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dan ini juga hampir semua akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, pemirsa, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan langsung bisa langsung mengetahui tentang Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan ini dari Kepala OJK Tegal. Nah, beliau ini juga baru kemarin menggantikan Bapak Novianto Utomo. Kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah untuk Ibu Kurnia Tripuspita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Riko. Sehat Ibu ya? Sehat. Gimana Pak Riko, sehat? Alhamdulillah Bu. Terima kasih loh sudah diundang di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih Bu, Ibu sudah berkenan untuk hadir di podcast Sentral Harta Bertanya, dan kami juga mengucapkan selamat bertugas juga Ibu nanti di Tegal. Tentu saja mengawasi ya Bu ya. Iya betul. Juga membantu teman-teman BPR dan lembaga jasa keuangan lain termasuk BPR Sentral Harta. Terima kasih, semoga nanti kita bisa terus banyak memberikan informasi kepada masyarakat ya Bu ya, bersama-sama ya Bu ya. Betul. Terima kasih sudah mengundang kami karena ini kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan industri jasa keuangan, produk-produk jasa keuangan gitu, dan yang paling penting adalah tadi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Baik, Ibu Kurnia, kalau berkenan saya bacakan sedikit Bu, biar boleh, Ibu. Silakan. Jadi Ibu Kurnia ini ternyata kelahiran Brebes, Jawa Tengah. Berarti ini pulang kampung ya Bu ya? Pulang kampung. Bisa pulang kota. Bisa menikmati telur asin dan bawang goreng tiap hari nih. Iya, dan sate itu tuh. Oke. Terlahir pada tahun 1985 dan menempuh pendidikan di Fakultas Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB ya Bu. Iya, betul. Meraih gelar sarjana ekonomi tahun 2007 ya. Dan selama di OJK, Ibu pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko di Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas. Ini tahun 2014 sampai 2017. Ini kenapa Ibu datanya sulit dicari juga Ibu ya? Karena di bagian ini audit internal. Karena di bagian audit internal. Betul ya Bu ya. Biar jangan di WA nih saya gitu ya Bu ya. Enggak sih. Nah, ya, Bu, ya. Lebih ke menjaga perlindungan data pribadi ya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu juga pernah di analis bidang audit internal dan manajemen risiko di Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas ini 2017 sampai 2020. Kemudian menjadi
analisa senior bidang audit internal dan manajemen risiko di Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas sampai tahun 2023 dan juga analis senior bidang audit internal dan manajemen risiko di Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas sampai dengan tahun 2025 ya Bu ya. Dan sejak 12 Januari 2026 Ibu Kurnia menjabat sebagai Kepala OJK Tegal. Betul. Baik. Jadi selama perjalanannya itu di internal OJK, terus kemudian ya itu audit internal, kemudian manajemen risiko gitu ya investigator, terus kemudian Abu PPT juga, sempat mendalami Abu PPT juga. Jadi memang ya kalau kita bilang sekarang itu adalah fungsinya GRC ya, Governance, Risk and Compliance gitu. Dan alhamdulillah sudah dari awal OJK sampai dengan terakhir sebelum ke kantor OJK Tegal memang di internal gitu. Jadi ini tantangan baru lah buat saya. Tantangan baru. Ibu, saya panggilnya Bu Nia boleh? Boleh, Ya. silakan. Ibu Nia, ini kan Ibu Nia berarti pulang ke kota sendiri nih, kota kelahiran. Sebuah kebanggaan atau ada semacam tantangan tersendiri nih Bu? Iya, buat saya mungkin maksudnya organisasi kenapa ditugaskan di tempat kelahiran sendiri gitu ya, dengan melalui proses assessment waktu itu untuk pendidikan calon kepala kantor, karena mungkin agar lebih mudah cepat beradaptasi gitu ya. Tapi kalau buat saya sendiri tuh menjadi beban moral sendiri gitu ya, karena artinya ada satu message atau amanah yang harusnya dengan saya ditugaskan di kota sendiri gitu ya, dengan orang lain mungkin yang bukan berasal dari domisilinya gitu ya, harusnya ada yang berbeda gitu kan. Artinya harus ada bedanya nih antara saya di kantor OJK Tegal gitu ya dengan mungkin orang lain yang bukan dari asli Tegal atau asli Brebes dan sekitarnya gitu. Ya ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar lah buat saya. Tanggung jawab moral yang sangat besar gitu ya. Oke. Ibu mungkin langsung kita ke Survei Nasional Literasi dan Inklusi nih Bu ya. Jadi siapa sih sebenarnya Bu sasaran dari survei ini dan tentu saja apa tujuan dari survei ini? Karena mungkin dalam beberapa bulan atau waktu terakhir ini masyarakat juga melihat nih banyak di postingan di media sosial tentang Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini, dan seberapa penting nanti Bu survei ini kepada masyarakat, impact-nya seperti apa? Ya baik, terima kasih Pak Riko. Jadi kalau SNLIK itu adalah Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Jadi memang sebetulnya ini adalah kerjasama atau kolaborasi kami ya di OJK dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian kami juga didukung oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan gitu. Jadi sederhananya sebetulnya SNLIK atau Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan itu ingin melihat gitu ya sejauh mana sih sebenarnya masyarakat di Indonesia itu memahami produk dan layanan keuangan, sekaligus juga bisa mengakses dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang menjadi sasaran survei ini siapa? Yang menjadi sasaran survei ini adalah masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan sampel yang dibuat oleh BPS ya. Gitu. Jadi apakah nanti masyarakat di perkotaan, di desa gitu ya, kita akan memilih secara statistik yang benar-benar mewakili dari kondisi masyarakat secara nasional gitu. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menyediakan data yang akurat dan objektif gitu ya, bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat ini seperti apa indeksnya gitu ya. Kemudian data ini juga menjadi sangat penting gitu ya bagi kami di OJK, kemudian bagi pemerintah gitu ya, untuk menyusun kebijakan program edukasi. Kemudian juga kita perlu melakukan penguatan akses keuangan yang lebih tepat sasaran gitu. Nanti akan terlihat dari hasil survei ini gitu ya. Ini juga sangat penting untuk masyarakat, tentu tidak hanya untuk pemerintah dan OJK gitu ya, karena
jawaban dari masyarakat yang kita survei gitu ya, itu akan menentukan juga kemudian arah kebijakan keuangan ke depan nanti gitu. Mulai dari perlindungan konsumen, kemudian pengembangan produk keuangannya gitu ya, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian kita juga akan memperoleh bagaimana strategi ke depan untuk perluasan akses keuangan ini gitu, sehingga nanti bisa tepat sasaran ya, tidak hanya misalkan terlihat saja di kota, tapi juga kita akan melihat bagaimana nanti aksesnya sampai ke desa-desa gitu. Berarti tentu saja masyarakat diharapkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya Bu, dan tidak takut gitu ya untuk. Iya betul, dan jangan lupa juga mungkin perlu menanyakan juga identitasnya ya, dengan teman-teman yang petugas survei gitu ya, dan biasanya memang akan ada izin juga sih ke RT, RW, pemerintah kelurahan ya, setempat untuk melakukan survei ini, dan ini sudah ada melalui beberapa proses tahapan. Ya, berarti untuk yang dalam proses survei ini siapa saja yang terlibat Bu? Apakah memang hanya Badan Pusat Statistik atau BPS atau OJK juga ikut terlibat? Kemudian proses mungkin waktunya ya Bu ya, yang dalam pelaksanaan ini bagaimana? Iya, jadi yang tadi memang SNLIK ini memang bekerja sama antara OJK, BPS, dan kemudian kami juga didukung dengan LPS gitu ya. Terus kemudian siapa saja yang terlibat tadi, pasti nanti akan ada petugas dari BPS yang akan melakukan survei, kemudian masyarakat yang sudah menjadi sampel ya, sampel nanti diminta untuk melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dirasakan ya, apa sih pemahaman mereka betul terkait dengan produk-produk jasa keuangan gitu ya. Apakah mereka paham, apakah mereka juga memiliki gitu ya. Dan sebetulnya yang paling penting itu kita juga akan melihat masyarakat itu selain juga memiliki produk keuangan, apakah juga tahu manfaatnya, manfaat penggunaannya, kemudian tahu resikonya, dan yang paling penting adalah tujuannya gitu. Itu yang kemudian kita bisa melihat antara literasi dengan inklusinya gitu kan, dua-dua itu. Oke. Baik Ibu, kalau dalam pelaksanaan sendiri Bu di nanti dalam survei nasional ini, literasi dan inklusi keuangan ini, sebenarnya kalau menurut gambaran Ibu, tantangan utama yang masih dihadapi masyarakat saat ini tuh dalam memahami dan juga mendapatkan akses layanan keuangan itu seperti apa? Iya baik. Jadi mungkin datanya itu SLNIK itu kan sudah dilakukan, survei ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2013 gitu ya. Kami memotret untuk indeks literasi keuangannya, kemudian indeks inklusi keuangannya. Literasi ini kan sebenarnya seberapa paham ya masyarakat itu atas produk-produk keuangan. Kemudian kalau inklusi itu sebenarnya ya Pak Riko punya tabungan, punya gitu kan, punya asuransi mungkin punya gitu ya. Nah, antara literasi dan inklusi inilah yang dua-duanya harus kita ukur. Kenapa? Karena pada saat kita punya produk keuangan, apakah kita tahu tadi manfaatnya, apakah kita tahu resikonya, apakah kita tahu juga tujuan penggunaannya gitu ya. Dari tahun 2013 itu sampai ke terakhir 2025, memang indeksnya itu indeks literasi keuangannya itu di 2025 secara nasional itu adalah 66,46% untuk indeks literasi keuangan. Sementara untuk indeks inklusi keuangannya itu 80,51%. Itu secara nasional. Nah, kenapa kemudian di 2026 ini kita akan mulai mensurvei hampir di seluruh wilayah Indonesia sebarannya, karena kita akan mulai mengukur tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ke level provinsi. Jadi artinya keakuratannya lebih kita lihat lagi ke wilayah masing-masing gitu ya. Ini tadi menjadi sangat penting. Kemudian tantangannya ini apa? Tantangannya antara tadi indeks literasi dengan inklusi itu apakah masih ada gap? Nah, itulah yang kemudian bicara masalah tantangan kesenjangan pemahaman.
mungkin banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan, tadi misalkan tabungan, kemudian misalkan bisa akses kredit juga gitu ya, tapi belum sepenuhnya memahami bagaimana manfaat tadi, kemudian resikonya juga, kemudian hak dan kewajibannya. Nah itu yang sering dihadapi oleh konsumen atau masyarakat gitu ya. Nah kemudian tantangan yang kedua itu adalah akses dan informasi. Akses dan informasi ini di beberapa wilayah atau masyarakat itu masih belum mendapatkan informasi yang utuh gitu ya, tentang layanan keuangan yang aman, kemudian yang resmi, yang terdaftar gitu. Kemudian juga mungkin masih banyak masyarakat yang tergoda gitu ya, tergoda penawaran-penawaran yang kelihatannya memang cepat dan menguntungkan. Nah ini yang banyak lagi Ibu, banyak trending topik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tantangannya adalah literasi digital. Jadi sekarang itu kan udah eranya digital. Betul. Hampir semua udah punya handphone gitu lah ya istilahnya kalau kita lihat itu ya. Nah itu produk keuangan itu semakin mudah diakses di handphone kita gitu ya. Kadang setiap hari juga kita punya pesan yang masuk untuk menawarkan produk-produk keuangan gitu ya. Jadi dari yang mudah diakses itu resiko terbesarnya itu juga makin banyak penipuan gitu yang melalui mungkin digital tersebut gitu. Jadi tidak semua masyarakat itu siap untuk membedakan mana yang layanan keuangannya itu berizin, terutama berizin OJK gitu ya untuk layanan keuangan. Kemudian mana yang tidak berizin atau ilegal. Nah ini kan perlu paham bagaimana resikonya ketika kita punya produk layanan keuangan gitu. Sehingga untuk memperluas akses informasi ini gitu ya, kita juga perlu memastikan bahwa masyarakat itu paham, percaya dan terlindungi gitu. Itu yang tiga kata kunci yang utama gitu ya saat menggunakan layanan keuangan gitu. Paham, percaya dan terlindungi. Ini tiga kata kunci ya. Ya. Oke, baik. Makin menarik Bu, wisata nasional literasi inklusi keuangan ini. Yeah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di obrolan kita di Sentral Harta Bertanya bersama dengan saya Riko dan Ibu Nia, Kepala OJK Tegal. Masih di Sentral Harta Bertanya dan saya Riko masih bersama dengan Bu Nia, Kepala OJK Tegal. Nah, ini seru sekali kita bicara soal Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Karena bagaimanapun tadi disampaikan Ibu bahwa ini merupakan gambaran ya Bu, masyarakat tentang pemahaman mereka produk. Terus juga sebagaimana mereka bisa memanfaatkan layanan perbankan ya Bu ya. Dan percayanya seberapa persen, dan ternyata margin atau gapnya lumayan nih Bu antara literasi dan inklusi ini, hampir 15-20 ya Bu ya. Betul. Dan ini yang coba akan dilakukan oleh OJK paling tidak supaya gapnya ini semakin mengecil ya. Berarti literasinya naik tajam, ya, inklusinya juga naik gitu ya Bu ya. Oke, Ibu sebenarnya sejauh mana nanti OJK ini akan memanfaatkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini Bu? Tentu saja ini kan dalam rangka tadi Ibu juga sudah menyebutkan sebagai landasan untuk menentukan kebijakan ya Bu, ke depan seperti apa, terus kemudian mana kelompok-kelompok yang memang harus di-push lagi untuk mengetahui, karena kelompoknya cukup banyak ya Bu ya. Ada kelompok-kelompok intinya masyarakat yang memang harus mendapatkan informasi, literasi dan juga inklusi. Betul. Jadi SNLIK ini memang akan disurvei seluruh Indonesia tadi ya, tersebar di 38
cakupan provinsi gitu ya. Cakupannya memang cukup luas, hampir 514 kabupaten kota. Kemudian ini juga jumlah respondennya 75.000 responden. Kemudian dari target respondennya juga ini cukup lebar gitu ya. Jadi dari 15 tahun sampai dengan 79 tahun. Jadi ini memang individu yang terpilih untuk kita lakukan survei ini gitu. Dan ini memang tadi kerjasamanya dengan petugas BPS ya. Nah, kemudian manfaat hasil dari SNLIK ini dari yang tadi seluruh Indonesia itu tentu memang menjadi rujukan OJK dalam menyusun program literasi dan inklusi keuangan yang ya tadi harus tepat sasaran karena dari hasil ini akan kita manfaatkan sebagai penyusunan program gitu ya. Kemudian kita juga akan membantu memetakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Misalkan di beberapa wilayah itu UMKM gitu ya yang kita sedang fokuskan sekarang itu juga dapat berupa pengelolaan keuangan usaha maupun akses pembiayaan yang sesuai dengan profilnya UMKM ini sendiri gitu ya, dari jenis usahanya gitu. Nah, mungkin kalau dari pelajar tadi karena dari 15 tahun gitu ya, pelajar itu juga kita bisa penguatannya tuh ke literasi keuangan yang membangun budaya untuk menabung gitu untuk para pelajar itu gitu. Dan bagi masyarakat luas, masyarakat desa terutama itu bisa mendorong penguatan akses layanan keuangan yang resmi tadi, yang legal gitu ya, disertai juga dengan edukasi agar masyarakat ini terhindar dari praktek keuangan ilegal gitu atau penipuan gitu. Itu yang akan kita manfaatkan dari hasil SNLIK ini gitu. Ibu, kemudian dalam pelaksanaan survei ini sendiri sebenarnya seberapa peran strategisnya Bank BPR ini Bu, atau Bank Perekonomian Rakyat ini dalam bikin sukses survei nasional ini? Iya betul. Jadi tentu kami juga tidak sendiri ya melakukan edukasi kepada masyarakat gitu, terutama peran penting atau strategisnya BPR atau industri jasa keuangan lainnya itu juga perlu mengedukasi kepada masyarakat, kepada konsumennya atau nasabahnya gitu ya, terkait dengan produk-produk layanan keuangan dari BPR gitu ya. Terus kemudian juga ya mungkin tidak hanya memasarkan tadi ya, tapi juga mengedukasi, perlu menjelaskan hak dan kewajibannya konsumen seperti apa. Terus kemudian pasti BPR juga kan punya banyak produk layanan masyarakat, punya produk layanan yang banyak gitu ya. Nah itu juga perlu disertai dengan edukasi tadi agar tidak terhindar dari yang ilegal. Artinya BPR itu kan terdaftar berizin di OJK gitu. Itu kita harus perlu bersama-sama bersinergi, kemudian berkolaborasi dengan terus mengedukasi masyarakat luas gitu ya terkait dengan produk-produk layanan keuangan gitu yang aman, yang terdaftar, yang logis juga gitu ya. Oke. Berarti apa Bu, kira-kira terobosan yang akan dilakukan oleh OJK dalam rangka mendorong BPR ini biar jangan cuma sekedar lembaga kredit aja nih atau terkenalnya gitu ya, karena Bank Perekonomian sekarang perekonomian ya, Bank Perekonomian Rakyat. Jadi biar benar menjadi BPR ini agen literasi. Agen literasi, betul. Jadi kami di OJK bersinergi ya dengan BPR, berkolaborasi juga, bisa secara bersama-sama untuk terus mengedukasi masyarakat gitu ya, konsumen, terutama masyarakat luas gitu ya, untuk kita sama-sama lah mengedukasi ini, bersinergi. Terus kemudian juga peran yang paling penting adalah perlindungan konsumen dari BPR-nya itu sendiri. Oke. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir di Sentral Arta Bertanya hari ini Bu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan dari OJK tentu saja kepada masyarakat supaya mereka tentu saja lebih cerdas ya, lebih waspada dan juga berani memanfaatkan produk keuangan dari lembaga jasa keuangan yang tentu saja yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Baik, pesan OJK kepada masyarakat gitu ya, agar lebih cerdas, waspada dan berani memanfaatkan produk keuangan. Tentunya kita harus perlu ingat 2L. 2L. Apa itu? Bukan lagi bukan. Tapi adalah legal dan logis
gitu. Legal dan logis. Okay. Pastikan produk keuangan yang digunakan itu adalah resmi, berizin gitu ya di OJK. Kemudian kita juga perlu pahami manfaat dan resikonya gitu. Serta juga kadang ini yang sering kita lupa ya, itu adalah kita perlu sesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan kita gitu. Nah ini yang 2L, legal dan logis. Ketika legal itu kan harus terdaftar, berizin di OJK. Ketika logis itu kita juga perlu berpikir sebagai konsumen gitu ya. Misalkan ada tawaran yang sangat menarik gitu, apakah ini memang logis gitu, memang masuk akal gitu ya. Kalau misalkan ada yang mengajak untuk misalkan berinvestasi gitu ya, atau mungkin menggunakan dengan iming-iming hadiah atau apa gitu ya. Nah itu perlu dipastikan lagi gitu. Nah apabila konsumen membutuhkan informasi lebih lanjut gitu ya, jadi kita ada kanal pengaduan atau untuk informasi juga bisa kontak melalui 157, bisa dihubungi selama 24 jam 7 hari gitu ya, jadi ini nggak libur gitu ya. Kontak 157-nya, kemudian atau telepon ya, bisa lewat telepon ke 021 157 atau bisa juga melalui WhatsApp 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali gitu. Jadi kita perlu waspada dan kita perlu terliterasi dengan baik gitu ya. Dan ini masyarakat diharapkan juga semakin percaya diri untuk memanfaatkan produk-produk keuangan yang memang aman dan bertanggung jawab. Oke. Ibu, satu lagi mungkin Bu, pesan Ibu untuk suksesnya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini Bu. Ya, baik. Mungkin kita bersama-sama ya masyarakat untuk mensukseskan SNLIK ini. Jadi masyarakat bisa pertama adalah paham, terliterasi dengan baik gitu ya, paham dengan produk-produk keuangan. Kemudian yang kedua adalah dengan memiliki akses produk layanan keuangan ini, produk-produk keuangan itu. Jadi kita bersama-sama untuk bisa terus mensukseskan dari SNLIK ini. Baik, Ibu Kurnia Tripuspita, terima kasih banyak atas waktunya kesediaan untuk hadir sekali lagi di BPR Sentral Arta di Sentral Arta Bertanya, dan juga semoga nggak kapok ya Bu. Enggak. Nanti bisa kolaborasi lagi, memberikan informasi juga. Iya, dengan senang hati. Ya, selamat juga Ibu bertugas, semoga semuanya diberikan kelancaran ya Bu ya. Baik. Oke, pemirsa, hanya sampai di sini Sentral Arta Bertanya bersama dengan Ibu Kurnia Tripuspita, Kepala OJK Tegal. Mari kita bersama-sama sukseskan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Saya Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.